Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya beserta dengan Widya akan membahas sebuah topik yang sangat dekat dengan kalangan remaja, yaitu pengaruh media sosial terhadap penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja. Saya di sini ingin bertanya dengan saudari Widya. Banyak yang bilang media sosial membuat bahasa remaja berubah cepat. Apakah benar begitu? Benar sekali. Media sosial itu seperti ruang besar tempat orang bebas berekspresi. Kata-kata baru, singkatan, bahkan istilah campuran bahasa bisa muncul setiap hari. Contohnya seperti BTW, FYI, passrank, scroll, leak, spill. Sebagian istilah itu memang memudahkan, tetapi kalau terlalu sering digunakan, remaja jadi terbiasa memakai bentuk bahasa yang kurang baku. Selanjutnya, kalau begitu, apakah perubahan ini lebih banyak positif atau negatifnya? Sebenarnya dua-duanya ada. Positifnya, media sosial membantu remaja lebih kreatif dan cepat menyerap informasi. Banyak konten edukasi yang memakai bahasa sederhana sehingga mudah dipahami. Namun, dampak negatifnya juga jelas. Remaja sering mencampur-campur bahasa tanpa memperhatikan kaidah. Mereka jadi sulit membedakan kapan harus memakai bahasa santai dan kapan harus memakai bahasa baku. Contohnya, ada yang mengerjakan laporan atau tugas sekolah tetapi tetap menulis dengan gaya chat seperti GK, udah, BGT. Itu tentu kurang tepat. Selanjutnya, fenomena lain yang terlihat adalah banyaknya penggunaan bahasa gaul dan campuran kode. Apakah ini mengganggu perkembangan bahasa Indonesia? Tidak selalu mengganggu, tetapi bisa berdampak kalau tidak dikontrol. Campur kode muncul karena pengaruh budaya digital yang global. Misalnya, karena sering menonton konten berbahasa Inggris, remaja mudah meniru. Sebenarnya wajar saja karena bahasa terus berkembang. Yang penting adalah kesadaran bahwa bahasa baku tetap diperlukan dalam konteks formal. Jadi, bukan melarang, tetapi mengatur kapan bahasa gaul boleh dipakai dan kapan harus ditinggalkan. Selanjutnya, menurut saudari Widya, bagaimana peran sekolah dalam menjaga penggunaan bahasa yang baik? Sekolah tentu memiliki peran besar. Yang pertama, guru bukan hanya sekedar mengajar teori bahasa, tetapi juga harus memberikan contoh. Kegiatan seperti lomba pidato, penulisan karya ilmiah, atau diskusi kelas dapat menjadi sarana melatih penggunaan bahasa baku. Selain itu, guru juga harus memahami dunia digital agar bisa mengikuti perkembangan bahasa siswa. Dengan begitu, pendekatan pengajaran bisa lebih relevan. Yang terakhir, apa pesan saudari Widya untuk remaja agar tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik? Gunakan bahasa gaul secukupnya, tetapi jangan lupa bahasa baku. Bahasa Indonesia itu identitas bangsa. Di media sosial boleh santai, tetapi saat menulis tugas, berbicara formal, atau membuat karya tulis, tetap gunakan bahasa yang sesuai kaidah. Baiklah, terima kasih kepada saudari Widya atas penjelasannya. Semoga wawancara ini bisa membuka wawasan kita bahwa media sosial bukan hal yang harus ditakuti, tetapi harus kita gunakan dengan bijak. Media sosial memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja. Media sosial menjadi ruang bebas berekspresi yang memungkinkan munculnya berbagai istilah baru, singkatan bahasa gaul, hingga campur kode antara bahasa Indonesia dan bahasa asing. Perubahan ini terjadi dengan sangat cepat dan sulit dibendung karena remaja merupakan kelompok yang paling aktif menggunakan media sosial. Pengaruh tersebut tidak sepenuhnya bersifat negatif. Di sisi positif, media sosial mendorong remaja menjadi lebih kreatif, komunikatif, serta cepat menyerap informasi. Banyak konten edukatif yang dikemas dengan bahasa ringan dan mudah dipahami sehingga membantu proses belajar. Namun, di sisi lain, penggunaan bahasa yang terlalu bebas juga dapat berdampak pada menurunnya ketepatan berbahasa, terutama dalam konteks formal seperti tugas sekolah, laporan, dan karya tulis.
Fenomena bahasa gaul dan campur kode sebenarnya merupakan hal yang wajar dalam perkembangan bahasa. Akan tetapi, tanpa kesadaran dan pengendalian yang baik, hal ini dapat membuat remaja kesulitan membedakan antara bahasa santai dan bahasa baku. Karena itu, peran sekolah dan guru menjadi sangat penting dalam membimbing siswa agar mampu menggunakan bahasa Indonesia secara tepat sesuai situasi. Guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga sebagai teladan dalam berbahasa. Melalui berbagai kegiatan seperti diskusi, presentasi, pidato, dan penulisan karya ilmiah, siswa dapat dilatih untuk terbiasa menggunakan bahasa yang baik dan benar. Pada akhirnya, remaja diharapkan mampu bersikap seimbang, yaitu tetap kreatif dan mengikuti perkembangan zaman, tetapi tidak melupakan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa yang harus dijaga dan dilestarikan.